Saya teringat ada seorang pendeta tua, saudara, yang seringkali naik mikro, ya. Kalau di Manado bilang mikro, saya tidak tahu kalau di daerah saudara bilang apa ya. Jadi itu alat transportasi umum. Jadi ini pendeta ini sudah tua, sudah dia biasa naik mikro, duduk di depan bersama dengan supir. Nah, dan kebiasaan pendeta ini kalau dia sudah naik ya kendaraan umum itu, dia akan mulai tertidur karena memang ada orang begitu ya. Kalau naik mobil karena angin sedikit saja langsung fly tidur. Nah, sama juga dengan pendeta ini. Kalau kena angin langsung tidur sudah. Nah, dalam keadaan tidur begitu tuh supir kurang ajar ya. Itu uang dari pendeta itu diambil. Ya. Dan kebiasaan begitu. Bahkan beberapa kali dia ajak beberapa temannya. Supir ini punya teman, dia ajak. Dan dia menyuruh teman-temannya itu menyaksikan kelakuannya. Dan teman-temannya ikut tertawa, saudara ya. Uang itu diambil dan pendeta itu tidak pernah tahu. Suatu apa yang terjadi, supir itu mengalami kecelakaan. Dan dia perlu dirawat di rumah sakit. Dan dia mengeluarkan uang yang sangat banyak. Jauh lebih banyak daripada uang yang diambil dari kantung pendeta itu. Ya. Jadi daging pendeta itu beracun. Ya. Jadi hati-hati saudara-saudara ya. Ketika kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah jemaat, saudara-saudara, jangan suka nyakitin pendeta. Kalau mungkin pendeta itu pun melakukan sebuah kesalahan, sekali lagi, itu bukan urusan saudara. Ya, Yesus mengatakan urusanmu ikutlah aku, hamba Tuhan itu adalah urusanku. Nah, saya itu membaca ya di Alkitab itu bagaimana ketika orang Israel itu masuk ke daerah Raja Balak. Raja Balak pada waktu itu benar-benar sangat membenci Israel. Tapi dia tidak bisa melakukan sebuah perlawanan terhadap Israel. Kenapa? Karena Israel itu ketika berperang selalu mengalami yang namanya kemenangan. Maka karena dia tidak bisa melawan, dukun pun bertindak. Ya, kayak orang Indonesia saja ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, pekerjaan mampet, dukun bertindak. Pokoknya apa-apa dukun. Ya, saya doa biar saudara tidak jadi seperti itu ya. Pokoknya apapun yang terjadi jangan pergi ke dukun. Ketika saudara pergi ke dukun, hidupmu dikutuk. Bukan hanya hidupmu dikutuk, selama generasi 4 turunan itu akan mengalami sebuah kutukan. Maka pergilah dia kepada seorang ya dukun. Bisa saya bilang dukun. Ini dukun ini namanya Bileam. Ya. Maka Bileam datang dan Bileam ini diupah untuk mengutuki orang Israel. Ya, maka Bileam pun datang hendak mengutuki orang Israel. Nah, ketika dia datang, dia berusaha mencari celah agar kutukannya itu bisa kena. Betul kata Alkitab, kalau kutuk tanpa sebab itu tidak akan kena. Berarti kalau ada sebab akan kena. Ya, makanya kita perlu berhati-hati. Kenapa kita mengatakan kita tidak boleh memberikan kesempatan kepada iblis? Karena kita tidak tahu nih musuh-musuh di sekitar kita yang berusaha menjatuhkan kita kan. Ya, hati-hati loh di tengah-tengah keluarga. Saya dengar satu kali pendeta Daud Tony. Dia kan sebelum jadi pendeta kan seorang dukun ya. Dia sendiri ngomong loh, kalau keluarga-keluarga Kristen itu sulit untuk dikutuk, dijampi-jampi, disantet. Tapi bukan berarti tidak bisa. Keluarga Kristen yang gampang untuk disantet adalah keluarga Kristen yang suka bertengkar. Keluarga Kristen yang tidak ada damai sejahteranya. Ya, makanya Alkitab mengatakan, saudara-saudara, jangan menyimpan amarahmu sampai matahari terbenam. Kenapa? Karena pekerjaan santet, ini kesaksian dari Daud Tony, itu biasanya dilakukan pada malam hari. Itu santet, itu bekerja pada malam hari. Betul ya kata Alkitab, jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Jadi jangan dibawa tidur marahmu. Nanti saudara buka celah bagi setan untuk bekerja di dalam kehidupan saudara. Ya, sebelum tidur selesaikan semua masalah saudara, tidurlah dalam keadaan damai supaya saudara diproteksi dan dilindungi oleh Tuhan. Yang mengerti dengan saya ketik amin. Amin, ya. Maka apa yang terjadi saudara-saudara? Bileam pun mencoba untuk mengutuk orang Israel. Ya. Dan inilah apa yang dikatakan Tuhan kepada Bileam. Tuhan katakan begini kepada Bileam. Ya. Tidak kutemui kepincangan di antara Israel, sehingga mereka tidak bisa dikutuk. Wow, luar biasa ya. Waktu saya baca itu saya kaget loh. Tuhan sendiri ngomong bahwa di antara Israel itu tidak ada kekurangan, tidak ada kepincangan, tidak ada dosa, sehingga mereka tidak bisa dikutuk. Waktu saya baca itu saya kaget loh. Kaget sekaget-kagetnya. Saudara, siapa yang tidak kenal orang Israel? Orang Israel ini ya kumpulan orang yang Alkitab sendiri mengatakan loh, tegar tengkuk. Ya. Mereka bisa mengalami
kebaikan hari ini dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Ketika terjadi yang namanya kekeringan pada besok hari, mereka akan mengeluh. Saya baru saja membaca kitab Mazmur. Orang Israel itu gampang sekali melupakan kebaikan Tuhan. Ya. Makanya saudara tidak boleh begitu juga. Saudara tidak boleh menjadi orang yang gampang sekali melupakan kebaikan Tuhan. Ketika Tuhan berbuat baik kepada saudara, saudara perlu mengingat itu. Amin. Dan ketika engkau diizinkan Tuhan masuk dalam kegelapan, tetaplah menjadi orang yang bersyukur. Ya, jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Ya, di dalam kegelapan yang sementara Tuhan izinkan terjadi. Tuhan itu marah dengan orang Israel. Kenapa? Karena orang Israel itu tidak setia. Mereka itu gampang berubah setia loh. Tuhan benci dengan ketidaksetiaan. Ya, makanya Tuhan benci juga dengan perceraian. Kan memang ketidaksetiaan di mata Tuhan itu garis merah, saudara. Tapi coba lihat apa yang terjadi, saudara. Ya, apa yang terjadi ketika Bileam hendak mengutuk Israel. Apa yang kata Tuhan? Tuhan ngomong, tidak ada kepincangan. Lah saya tahu lah Israel ini banyak salah. Lalu kenapa Tuhan berkata, Israel itu tidak ada kepincangan? Karena Tuhan mau berkata begini, kepincangannya Israel itu urusanku, bukan urusan Balak dan urusan Bileam. Lah sama juga dengan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu kekurangannya itu adalah urusannya Tuhan, bukan urusannya kita. Amin. Dan ini saya mau sampaikan ya, agar kita semakin mengerti, memahami. Nah, ketika saya bicara soal hamba Tuhan itu bukan cuma pendeta loh. Hamba Tuhan itu bukan cuma dia yang berdiri di mimbar kemudian khotbah. Ya, di dalam dunia ini cuma ada dua hamba Tuhan, hamba setan. Saya dan saudara hamba Tuhan. Bukan cuma saya hamba Tuhan, saudara juga yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan adalah hamba Tuhan. Maka kita tidak boleh menyakiti sesama kita karena mereka pun adalah hamba Tuhan. Amin. Jangan sekali-kali menyakiti saudara. Karena ketika engkau menyakiti mereka, engkau akan berurusan dengan Tuhan. Amin.